Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, dan sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami rindu Tuhan berbicara bagi kami melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan pada pagi hari ini. Tuhan berkati kami, urapi kami, kuasai kami agar kami bisa memahami, mengerti dan menerima firman Tuhan itu di dalam hidup kami, dan kami lakukan di dalam hidup kami hari lepas hari. Kami bersyukur kepadamu dan kami sudah siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mendengar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang keempat, ayat 1-12. Bunyinya demikian. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem, dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah kepastian keselamatan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1-12 ini merupakan dampak yang dihadapi oleh Petrus dan Yohanes karena Injil yang disampaikan Petrus dalam khotbahnya diserambi Salomo di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 11-26. Khotbah Petrus tersebut menimbulkan reaksi yang berbeda-beda dari pendengarnya. Ada yang percaya dan menerimanya, namun juga ada yang menolak, bahkan memenjarakan dan menghadapkan Petrus dan Yohanes ke pengadilan. Mereka adalah orang-orang Farisi yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, sebab bagi mereka hanya ada satu Tuhan. Di luar itu, jika ada yang mengatakan dirinya Tuhan, maka itu adalah penghujatan kepada Allah. Selain golongan Farisi, ada juga golongan Saduki yang tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Sehingga ketika Petrus dan Yohanes memberitakan Yesus yang bangkit, jelaslah mereka menolaknya. Jauh sebelumnya Yesus telah menyampaikan tentang apa yang akan dihadapi oleh murid-muridnya kelak karena iman mereka kepadanya. Yesus juga menjanjikan Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai mereka dan memampukan mereka untuk mempertanggungjawabkan iman dan berita Injil yang mereka sampaikan. Mungkin ketika dulu Yesus menyampaikan hal tersebut, murid-murid tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Yesus sendiri. Mereka tidak memahami semua apa yang pernah disampaikan oleh Yesus ketika mereka masih bersama-sama. Nah, sekarang kan pedoman hidup kita adalah firman Tuhan, Alkitab. Dan hal ini mengajarkan kita bahwa kadangkala ketika kita mendengar atau membaca firman Tuhan pun, firman Tuhan yang kita dengar atau yang kita baca tidak relevan dengan apa yang sedang kita alami. Sehingga kita berpikir, apa gunanya firman Tuhan ini?
Atau ketika kita membaca firman Tuhan, Alkitab, kemudian kita tidak mengerti, sehingga kita berpikir udahlah, tidak terlalu penting. Tetapi kita harus paham bahwa firman Tuhan tetaplah firman Tuhan yang harus kita percaya. Sebab suatu saat nanti firman Tuhan itu akan digenapi dalam hidup kita. Seperti apa yang dialami oleh murid-murid Yesus sendiri. Mereka awalnya tidak mengerti, tidak peduli tentang apa yang Yesus sampaikan mengenai mempertanggungjawabkan iman dan tugas mereka memberitakan Injil. Tetapi firman Tuhan itu digenapi setelah Yesus naik ke surga. Kemudian hal lain yang kita pelajari adalah ketika Petrus dan Yohanes dihadapkan pada tuduhan dan berujung pada ancaman. Mereka tidak takut dan bahkan dengan berani mereka terus memberitakan tentang Yesus. Semua itu karena karya Roh Kudus yang ada di dalam diri mereka. Sehingga walaupun terancam, mereka lebih memilih untuk takut dan taat kepada Allah daripada manusia, seperti yang dikisahkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 19 yang berkata demikian. Petrus dan Yohanes menjawab, "Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah." Ini merupakan iman yang sangat kokoh, keteguhan mereka di dalam pemberitaan mereka tentang Injil Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saja ketika kita memberitakan Injil kepada orang lain, kita mengalami penolakan. Tetapi apakah kita memilih untuk takut kepada penolakan manusia atau takut dan taat kepada Allah seperti yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes? Bahkan di tengah-tengah ancaman yang mereka alami, yaitu Petrus dan Yohanes, mereka terus memberitakan Injil dan memberitahukan tentang kepastian keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi hidup manusia. Seperti yang dikatakannya di ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini memberikan kita jaminan kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jaminan ini yang pasti ini hendaknya mendorong kita untuk terus mempercayai firman Tuhan, hidup takut akan Tuhan, dan taat pada Tuhan apapun yang terjadi. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus.